Indonesia ini hanya butuh uang, jabatan, pelentik, penjilat. Pertama, tegakkan hukum. Dan demi Allah, kami akan terus melipat gandakan kekuatan perlawanan kepada siapapun yang berani mengulangi perbuatan keji tersebut. Saya belum pernah menatap langsung wajah Habib Rizik Syihab, hanya lewat video dan foto. Tapi wallahi, walaupun saya tidak pernah duduk di hadapan beliau, gak pernah bersalaman dengan beliau, demi Allah, andai ada yang macam-macam dengan Habib Rizik, andai ada yang menghina Habib Rizik, demi Allah, saya siap mati, jiwa saya, harga diri saya, darah saya, itu Habib Rizik. Aksi 18.12 digelar di depan Istana Negara hari ini. Ya Allah, tolonglah para mujahid-mujahid bangsa. Ya Allah, turunkanlah pertolongan Engkau kepada ulama-ulama kita. Jagalah Habib Rizik, amin. Hancurkanlah kedoliman. Hancurkanlah kedoliman. Berikanlah hidayah para penegak hukum agar mereka semua bisa berjalan di atas koridor hukum. Seandainya keadilan di tengah umat manusia, kita menuntut, ya Rab, keadilan-Mu kami tunggu. Simpan dalam hati, jangan cuma diomongkan lewat lisan. Ini perjuangan berat. Semakin hari, semakin tahun, semakin bertambahnya bulan, perjuangan ini makin berat. Maka tanamkan sir dalam hatimu, wala takif. Pergi terus, jalan terus, jangan berhenti karena dibungkam, jangan berhenti karena diancam penjara. Saudara-saudara, wahai pecinta Maulana Muhammad, wahai pecinta agama Maulana Muhammad, andai kata musuh-musuh agama mengancam dengan penjara, mengancam dengan dibunuh, sampaikan kepada musuh agama, takkan berhenti dalam berjuang, takkan mundur walaupun hancur. Saudara-saudara, Sejumlah organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam dan Persaudaraan Alumni PA 212 akan menggelar aksi 18.12 membela Habib Rizik Syihab dan menuntut pengusutan tewasnya 6 laskar FPI di depan Istana Negara, Jakarta hari ini pada Jumat 18 Desember 2020. Wa in tahkumu bainan nasi fahkumu bil adli. Seandainya engkau menghukumi manusia, maka menghukumlah secara adil. Ribuan mata menyaksikan peluru yang menuju kepada beliau. Allah balikkan, tidak mengenai beliau. Beliau siapa? Bukan orang sembarangan. Andai saya ditanya siapa seorang wali yang masih hidup zaman sekarang yang nyata bisa kita lihat, tiada lain, beliau adalah sosok imam besar Al-Habib Rizik bin Syihab. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bamukmin, mengimbau kepada massa yang akan mengikuti aksi unjuk rasa agar dapat mematuhi protokol kesehatan. Aksi rencananya akan digelar usai sholat Jumat sekitar pukul 13 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia nggak butuh solusi. Indonesia ini hanya butuh uang, jabatan, pelentik, penjilat. Pertama, tegakkan hukum. Dan demi Allah, kami akan terus melipat gandakan kekuatan perlawanan kepada siapapun yang berani mengulangi perbuatan keji tersebut. Taat prokes protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan atau hand sanitizer, serta jaga jarak dan hati-hati, kata Novel saat dihubungi pada Kamis 17 Desember 2020. Menurut Novel, pihaknya akan berusaha keras untuk mengetatkan penerapan protokol kesehatan di dalam aksi tersebut, sehingga penyampaian pendapat terkait tuntutan massa aksi dapat tercapai. Saya belum pernah menatap langsung wajah Habib Rizik Syihab,
hanya lewat video dan foto. Tapi wallahi, walaupun saya tidak pernah duduk di hadapan beliau, gak pernah bersalaman dengan beliau, demi Allah, andai ada yang macam-macam dengan Habib Rizik, andai ada yang menghina Habib Rizik, demi Allah, saya siap mati, jiwa saya, harga diri saya. Jikalau keadilan ditegakkan, maka kedamaian akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi jika keadilan tidak ditegakkan, maka kata beliau, naudzubillahi min dzalik, kedamaian tidak akan hadir dan negara ini menuju pada satu titik yang sangat nadir. Oleh karena itu, orang-orang dungu, orang-orang yang gak ngerti sejarah dan agama, mending kau diam daripada engkau memancing daripada kemarahan umat yang cinta kepada habaib. Betul? Betul? Yang anak jawab yang kompak dari hati karena cinta. Habib Rizik dihina, marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Nggak mungkin mau, Pak. Nggak ada, tegakkan hukum coba. Kalau ada orang non-muslim, orang kafir, menghina agama, menghina Allah, potong lehernya, misalkan, potong tangannya, potong lidahnya, gantung di Monas. Mungkin. Atau kalau ada orang Islam yang menghina agama lain, hukum seberat-beratnya, tegakkan hukum. Selesai Indonesia ini. Agar penyampaian pendapat tersampaikan, juga prokes juga bisa dijalankan. Begitulah ujarnya. Tidak dapat izin polisi. Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin aksi 18-12 bela Habib Rizik yang dilakukan oleh kelompok mengatasnamakan anak NKRI yang rencananya akan dilaksanakan di depan Istana Negara. Hari Jumat, keramat. Istana bakal dikepung masa pendemo. Amin Rais beri 2 opsi ke Jokowi. Hari ini, Jumat 18 Desember 2020, massa akan menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa ini untuk menyampaikan tuntutan pembebasan HRS dan penembakan 6 anggota Laskar FPI yang tewas beberapa waktu lalu. Diketahui massa yang melakukan aksi demo adalah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Komunis atau anak NKRI. Sebelum aksi Jumat Tokoh Nasional, Amin Rais menyatakan ingin bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Kami akan minta waktu untuk ketemu Pak Jokowi, langsung ke jantungnya kekuasaan. Jadi jangan takut, ujar Amin saat ditemui wartawan di Senayan, Jakarta pada Kamis 17 Desember 2020. Kepada Presiden Jokowi, Amin meminta atraksi politik yang ada saat ini dihentikan. Dia menilai apa yang dilakukan pemerintah saat ini akan membela bangsa Indonesia, seperti yang diberitakan potensibisnis.com berjudul Jumat Keramat. Istana akan dikepung pendemo. Amin Rais kirim peringatan untuk Jokowi. Selain itu, Amin menyoroti politik dan bisnis Indonesia terlalu condong dengan Beijing. Untuk rencana unjuk rasa, Amin mengaku usianya tak lagi muda. Dia percaya aksi tersebut hanya akan diikuti oleh aktivis yang lebih muda. Oh, saya kira soal itu sudah cukup ya. Saya sudah sepuh, kata Amin dikutip dari Antara. Meski begitu, ia tetap mempersilahkan aksi digelar. Hanya saja mantan pendiri PAN ini meminta agar demonstrasi tersebut dilakukan dengan baik secara konstitusional. Berdasarkan informasi yang dihimpun, akan ada aksi masyarakat di depan Istana Negara, Jakarta pada Jumat, 18 Desember 2020. Di sisi lain, Polda Metro Jaya belum mengeluarkan izin menggelar keramaian di tengah pandemi COVID-19. Pecah belah. Amin Rais melontarkan permintaan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Politisi senior itu meminta Jokowi tidak lagi melakukan politik yang menimbulkan bangsa terpecah belah. Selain itu, Amin Rais pun menawarkan kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya atau melakukan rekonstruksi ulang negara. Semuanya itu dilontarkan pendiri Partai Umat ini saat konferensi pers di restoran Pulau 2, Senayan, Jakarta pada Kamis 17 Desember 2020. Permintaan dan penawaran Amin itu tampaknya memicu polemik hingga mendapat respon dari mantan politis Partai Demokrat, Ferdinand Huta Heian. Mundur. Pikiran Rakyat Depok.com
Melalui satu cuitan di akun Twitter pribadinya @ferdinandhean3 dan dikutip iranrakyatdepok.com, Ferdinand mempertanyakan ulang perihal kata kunci yang Amin Rais sebutkan, yakni mundur dan rekonstruksi negara. Hahaha, mundur, rekonstruksi negara, ujar Ferdinand. Secara tegas, Ferdinand mengingatkan Amin Rais bahwa saat dirinya menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu terdapat berbagai amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bapak ini apa lupa, di zaman dialah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga merubah banyak tatanan bernegara kita. Begitulah ujarnya. Gak usah macam-macam. Selanjutnya, Ferdinand menyarankan agar Amin Rais untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan bernada ancaman. Pak, gak usah ancam-ancam gitu deh. Anda sekarang bukan siapa-siapa, ucap Ferdinand tegas. Tidak hanya itu, Ferdinand juga menganjurkan agar Amin Rais mencoba untuk melengsarkan seseorang, kepala desa terlebih dahulu, sebelum meminta Jokowi untuk turun dari jabatannya. Coba uji kemampuan, mundurin kepala desa. Pasti tak mampu, katanya mengakhiri. Hahaha, mundur, rekonstruksi negara. Bapak ini apa lupa, di zaman dialah Undang-Undang 1945 diamandemen hingga merubah banyak tatanan bernegara kita. Pak, gak usah ancam-ancam gitu deh. Anda sekarang bukan siapa-siapa. Coba uji kemampuan mundurin kepala desa. Pasti tak mampu.